Di masa lalu, ketika lautan Nusantara masih menjadi jalan raya utama bagi para raja dan kesatria, hiduplah seorang tokoh legendaris di tanah Jambi yang dikenal dengan nama Orang Kaya Hitam. Ia bukan sekadar bangsawan biasa, melainkan sosok yang disegani karena kebijaksanaannya dan kesaktian yang dimilikinya. Namun, ada satu hal yang selalu menemaninya kemanapun ia pergi. Sebilah keris pusaka yang konon ditempa bukan hanya dengan api, tetapi dengan doa dan kekuatan batin yang luar biasa. Keris itu adalah lambang kehormatan, sekaligus penjaga marwah tanah kelahirannya. Kabar tentang kehebatan alam di seberang lautan sampai ke telinga Orang Kaya Hitam. Para pelaut dan pedagang yang singgah di dermaga Sungai Batanghari sering bercerita tentang sebuah gunung di Pulau Lingga yang begitu megah. Gunung itu bernama Gunung Daik. Yang membuatnya istimewa adalah puncaknya yang unik. Tidak hanya satu, melainkan bercabang tiga, berdiri kokoh menantang langit, seolah menjadi pilar penyangga awan. Konon, gunung itu memiliki aura gaib yang kuat, dan tidak sembarang orang bisa menaklukkan kemegahannya. Mendengar cerita itu, hati Orang Kaya Hitam tergerak. Bukan karena kesombongan ingin pamer kekuatan, melainkan karena panggilan jiwa seorang kesatria yang ingin menguji batas kemampuan diri dan pusaka yang diembannya. Ia pun memutuskan untuk berlayar menyeberangi laut menuju Kepulauan Lingga. Perjalanan itu dilakukan dengan sebuah perahu lancang kuning yang gagah, membelah ombak selat berhala dengan tenang. Di atas kapal, Orang Kaya Hitam tidak banyak bicara. Ia lebih banyak menatap cakrawala, merenungkan kebesaran Tuhan yang menciptakan alam sedemikian indahnya. Sesampainya di perairan Lingga, pemandangan Gunung Daik yang bercabang tiga itu akhirnya terpampang nyata di depan mata. Puncaknya menjulang tinggi, dikelilingi kabut tipis yang membuatnya tampak misterius sekaligus mempesona. Orang Kaya Hitam mendarat dengan penuh tata krama. Ia disambut oleh penduduk setempat dengan hangat. Sebagai tamu yang tahu adat, ia tidak langsung naik ke gunung. Ia menemui para tetua kampung, meminta izin, dan menyampaikan niat baiknya. Ia menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk mengganggu ketentraman, melainkan hanya ingin berkenalan dengan alam Gunung Daik. Pendakian pun dimulai saat matahari mulai merangkak naik. Hutan di lereng Gunung Daik begitu rapat dan asri. Udara sejuk memenuhi paru-paru, diiringi suara kicauan burung yang seolah menyapa kedatangannya. Orang Kaya Hitam melangkah dengan tenang namun pasti. Tidak ada rasa lelah yang terpancar di wajahnya. Ia mendaki bukan dengan tenaga kasar, melainkan dengan pengaturan napas yang teratur, menyelaraskan langkah kakinya dengan detak jantung hutan itu sendiri. Setiap kali melewati pohon besar atau bebatuan tua, ia menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Ini adalah pelajaran penting yang selalu ia pegang. Setinggi apapun ilmu manusia, ia tetaplah kecil di hadapan alam semesta. Semakin tinggi ia mendaki, semakin kencang angin bertiup. Kabut mulai